Sukhoi Su-27 adalah simbol kekuatan udara yang membanggakan bagi Indonesia. Pesawat tempur buatan Rusia ini pertama kali hadir di Indonesia pada awal 2000-an, dan sejak saat itu menjadi bagian penting dari strategi pertahanan udara nasional. Dengan performa tinggi, daya tempur yang mematikan, dan jangkauan yang luas, Su-27 tidak hanya menjadi alat perang, tapi juga lambang kedaulatan dan kesiapsiagaan negara dalam menjaga wilayah udara NKRI. Secara teknis, Su-27 dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara. Ia mampu mencapai kecepatan lebih dari Mach 2 atau lebih dari 2.400 km per jam, dengan jangkauan terbang yang memungkinkan untuk menjelajahi wilayah udara luas seperti Indonesia. Pesawat ini memiliki desain aerodinamis dengan sayap lebar dan dua mesin besar yang memberinya daya dorong luar biasa. Kombinasi ini memungkinkan Su-27 melakukan manuver ekstrim yang tidak bisa dilakukan oleh banyak pesawat tempur lainnya. Indonesia memiliki varian Su-27SK dan Su-27SKM, yang ditempatkan di Skadron Udara 11, Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar. Keberadaan jet ini di kawasan Indonesia Timur sangat strategis, karena mampu mengamankan jalur udara penting, mendeteksi pelanggaran wilayah, dan mengintersepsi pesawat asing yang masuk tanpa izin. Dalam beberapa tahun terakhir, pesawat Su-27 TNI AU terbukti mampu melakukan intersepsi terhadap pesawat asing yang mencoba masuk ke wilayah udara Indonesia secara ilegal. Salah satu hal yang membedakan Su-27 dari pesawat lainnya adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai jenis misi. Jet ini tidak hanya efektif dalam pertempuran udara jarak dekat dogfight, tetapi juga dalam misi patroli jarak jauh, pengawalan udara, hingga penegakan kedaulatan udara nasional. Su-27 dapat membawa berbagai jenis persenjataan, mulai dari rudal udara ke udara, roket, bom, hingga meriam internal kaliber 30 mm. Ini membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai skenario operasi militer. Pilot yang menerbangkan Su-27 bukan sembarang personel. Mereka adalah individu terlatih yang telah melalui proses seleksi dan pelatihan ketat, termasuk latihan simulasi pertempuran udara, penguasaan instrumen digital, navigasi, dan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan tinggi. Menerbangkan Su-27 bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi juga kesiapan mental dan kedisiplinan luar biasa. Dari segi tampilan, Su-27 memiliki desain yang agresif dan elegan. Sayapnya berbentuk delta dan ujungnya membentang lebar. Badannya panjang dengan garis-garis tajam, memberi kesan tangguh sekaligus aerodinamis. Dua mesin di bagian belakang menyemburkan daya dorong besar yang bisa meluncurkan pesawat dari diam hingga kecepatan supersonik dalam waktu singkat. Saat terbang di udara, Su-27 bisa melakukan gerakan yang luar biasa lincah, termasuk manuver vertikal ekstrim yang bisa menghindari radar dan rudal musuh. Walau Su-27 dirancang pada era Perang Dingin, pesawat ini tetap relevan di masa sekarang berkat modernisasi dan perawatan intensif. Beberapa unit Su-27 milik TNI AU telah ditingkatkan dengan sistem avionik baru, radar yang lebih canggih, serta perangkat komunikasi dan navigasi modern. Hal ini penting agar Su-27 mampu bersaing dengan pesawat tempur generasi keempat dan kelima yang dimiliki negara-negara lain. Namun, mengoperasikan pesawat sekelas Su-27 bukan tanpa tantangan. Biaya operasional dan pemeliharaan sangat tinggi. Setiap komponen, mulai dari mesin, radar, hingga sistem elektronik, membutuhkan perhatian khusus. Ketersediaan suku cadang harus selalu dijaga, dan kru pemeliharaan harus memiliki keahlian tinggi untuk memastikan pesawat selalu dalam kondisi siap tempur. Oleh karena itu, keberhasilan pengoperasian Su-27 bukan hanya karena kecanggihan teknologinya, tapi juga berkat dedikasi ribuan personel TNI AU yang bekerja di balik layar. Dalam konteks pertahanan nasional, keberadaan Su-27 menjadi penyeimbang kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia dengan wilayah udara yang sangat luas membutuhkan alat utama sistem senjata alutsista, yang bisa menjangkau titik-titik rawan di berbagai pulau dan perbatasan udara. Su-27 menjadi solusi ideal karena jangkauan dan daya tahannya yang luar biasa. Ia bisa melintas dari barat ke timur Indonesia tanpa pengisian bahan bakar, menjaga wilayah udara yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Su-27 juga memiliki peran penting dalam diplomasi militer. Ketika tampil dalam latihan gabungan bersama negara sahabat atau dalam pameran udara internasional, Su-27 memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan pertahanan udara yang kuat dan profesional. Ini memberikan efek psikologis sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah pertahanan global. Bagi rakyat Indonesia, Su-27 menjadi simbol kebanggaan nasional. Ketika pesawat ini terbang rendah di langit dalam rangka HTNI atau latihan tempur, suara mesinnya yang menggelegar seakan menjadi pengingat bahwa ada penjaga langit yang siap siaga setiap saat. Jet ini bukan hanya alat perang, tapi juga pengingat akan pentingnya kedaulatan, kekuatan, dan persatuan bangsa. Seiring waktu, teknologi terus berkembang dan Indonesia juga sedang dalam proses modernisasi alutsista. Namun, Su-27 masih akan tetap menjadi bagian penting dalam transisi ini. Ia akan terus berperan sebagai jet tempur utama hingga jet generasi baru benar-benar siap menggantikannya. Dengan kombinasi modernisasi dan strategi pemanfaatan yang tepat, Su-27 masih bisa berkontribusi besar dalam menjaga pertahanan udara Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Penutupnya, Sukhoi Su-27 bukan hanya tentang kekuatan mesin dan senjata. Ia adalah simbol dari semangat juang, dedikasi prajurit, dan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan setiap jengkal ruang udara kita. Selama langit Nusantara masih ada, selama ancaman masih mungkin datang, Su-27 akan tetap siap lepas landas, menjaga, melindungi, dan mengawal bangsa ini dari ketinggian.